Ada ikannya lucu-lucu, enak-enak digoreng. Tau mulai bojoku engel. Ya, wisata selanjutnya adalah Klenteng Sampokong. Kelenteng apa kuil ya yang? Kelenteng Sampokong. Sini ada patung Laksamana Cheng-ho Laut Cina yang melabuhkan kapalnya di Semarang, kemudian pergi dan anak buahnya kemudian berasimilasi menikah dengan orang-orang pribumi. Di Cina, Forbidden Temple, istana terlarang. Patung Laksamana Cheng-ho atau disebut Cheng-ho diresmikan oleh Bapak Gubernur pada waktu itu, yaitu Pak Bibit Waluyo. Ketika memasuki kawasan kelenteng, kita bisa melihat patung Laksamana Cheng-ho yang sangat besar dan berdiri dengan kokoh. Ada pujaseranya guys, itu loh teman-teman, ada pujaseranya. Jadi kalau misalkan lapar di sini nggak perlu khawatir, bisa makan di Pujasera Sampokong. Lah itu bojoku cantik erek, kayak putri Cina cuman pakai kudung.
Jadi hubungan Nusantara dengan Tiongkok telah terjalin berabad-abad lamanya. Catatan perjalanan musafir Tiongkok mengungkap adanya hubungan dagang antara kerajaan Nusantara dan Tiongkok pada abad ke-7. Letak Nusantara yang begitu strategis merupakan bagian dari jalur sutra, tempat singgah pedagang-pedagang dari utara, termasuk pedagang Arab dan India. Selama berabad-abad itu, rombongan pedagang dan utusan resmi kerajaan di Tiongkok silih berganti mendatangi Nusantara. Salah satu cerita kedatangan rombongan yang cukup terkenal adalah rombongan Laksamana Sampo Tai Chen atau lebih dikenal dengan sebutan Cheng Ho. Perjalanan yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho ternyata menghasilkan peta navigasi Cheng Ho. Peta navigasi yang ternyata mampu mengubah peta navigasi dunia sampai dengan abad ke-15. Bangunan utama Sampokong berupa gua batu yang dipercaya sebagai tempat awal mendarat dan markas Laksamana Cheng Ho beserta anak buahnya ketika mengunjungi Pulau Jawa di tahun 1400-an. Pada 1700-an, gua asli tertutup longsor dan kemudian dibangun kembali oleh penduduk setempat sebagai penghormatan kepada Laksamana Cheng Ho. Nahkoda armada Cheng Ho yang bernama Ong Keng Hong atau Wang Jing Hong pada saat datang ke Pulau Jawa untuk kedua kalinya mendadak jatuh sakit. Dikarenakan sakit keras itulah ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus beristirahat di Semarang untuk mendapatkan pengobatan. Setelah sembuh, Wang memilih untuk tetap tinggal di Simongan dan bergaul dengan penduduk setempat. Ia menggarap lahan dan membangun rumah. Berkat jerih payahnya, lingkungan sekitar menjadi berkembang dan makmur. Wang Jinghong sendiri meninggal pada usia 87 tahun dan dimakamkan di samping Gua Sampokong. Kelenteng Sampokong adalah kelenteng Cina tertua yang ada di Semarang. Kelenteng ini memiliki jumlah luas dengan total 3,2 hektar dan berada di sebelah barat daya kota Semarang. Sama seperti kebanyakan kelenteng yang kita jumpai di Indonesia, bangunan kelenteng Sampokong didominasi oleh warna merah. Bangunan kelenteng Sampokong teradaptasi dari akulturasi budaya karena arsiteknya berasal dari Cina daratan. Sampokong bukan saja kental oleh nuansa budaya Tiongkok, tapi juga terisi penuh oleh ide penghargaan terhadap keberagaman agama pada masa lampau. Sampokong menjadi tempat ibadah bagi para penganut Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Sekarang Sampokong berkembang lebih dari tempat ibadah. Sampokong kini terbuka bagi semua pemeluk agama. Dulu memang hanya tempat ibadah untuk warga keturunan Tionghoa. Kini Sampokong membuka baik untuk wisata maupun berbagai kegiatan yang positif. Gratis. Sepenting kuwi ya. Meneng ndi wae aku padha wae sebenarnya gratis.